Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali di Top News. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga mengintimidasi hingga memicu bunuh diri Dr. Ica terancam pidana 7 tahun. Namun, kasus tersebut hingga kini masih berstatus penyelidikan, belum naik ke penyidikan. Mengapa penanganannya lambat? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Katauma. Keluarga almarhumah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakenoni alias Dr. Ica mendatangi markas Polda Nusa Tenggara Timur Jumat lalu untuk melaporkan 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara yang diduga melakukan intimidasi, ancaman, penghinaan, dan kekerasan verbal. Aksi intimidasi tersebut diduga membuat Dr. Ica mengalami trauma serta depresi berat hingga akhirnya nekat mengakhiri hidup. Keluarga inti Dr. Ica yang tanpa datang ke markas Polda NTT antara lain ayah, ibu, dan 2 adik almarhumah. Salah satu di antara mereka memegang figura foto Dr. Ica. Tiba di ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu, mereka langsung menyampaikan laporan resmi kepada polisi. Dalam laporan terbaru kali ini, jumlah terduga pelaku bertambah menjadi 4 orang. Selain 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara berinisial VL, TLS, dan NT, pihak keluarga juga turut melaporkan 1 orang ASN yang diduga kuat ikut berada di lokasi saat intimidasi berlangsung. Yang kami laporkan di sini setelah kami mendalami semua dan kita itu ternyata ada 4 orang yang kami laporkan, itu semua adalah pejabat publik. 3-nya adalah pejabat publik dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan 1-nya pejabat publik adalah dokter hewan ASN pada Dinas Peternakan Kabupaten Timur Tengah Utara dengan peran dan inisialnya itu ada MMC ya. Sehari sebelum keluarga Dr. Ica secara resmi melapor, Polda Nusa Tenggara Timur membentuk tim Joint Investigation untuk mempercepat penanganan kasus meninggalnya Dr. Ica Pakenoni. Tim gabungan ini melibatkan penyidik dari Polres Timur Tengah Utara, Polres Kupang, Direktorat Reserse Kriminal Umum, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT. Pelibatan sejumlah satuan tersebut dilakukan agar proses penanganan perkara dapat berjalan secara menyeluruh sesuai dengan kewenangan masing-masing. Laporan resmi keluarga Dr. Ica jadi dasar bagi kepolisian untuk memulai proses penyelidikan. Menghadapi perkembangan terbaru, 2 anggota DPRD Timur Tengah Utara terduga pelaku intimidasi terhadap Dr. Ica, yakni TLS dan NT, berkonsultasi dengan kuasa hukum mereka. Kuasa hukum menyebut kliennya siap menghadapi proses hukum. Tim kuasa hukum mengklaim punya fakta dan bukti bahwa motif kematian Dr. Ica karena ada persoalan lain, bukan karena intimidasi dari kedua kliennya. Sebagaimana diketahui, Dr. Ica ditemukan meninggal dunia dengan cara bunuh diri pada 26 Juni 2026. Tindakan itu diduga terkait dengan peristiwa 13 Juni 2026 ketika Dr. Ica diintimidasi oleh 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, TLS, NT, dan VL. Mereka tidak puas dengan penanganan medis yang dilakukan Dr. Ica terhadap pasien anak korban gigitan ular yang merupakan keponakan dari TLS. Pada 16 Juni hingga 21 Juni 2026, Dr. Ica mulai dirawat secara medis di rumah sakit karena kondisi fisiknya melemah drastis akibat stres berat, trauma, dan depresi akut pasca insiden intimidasi. Pada 21 Juni 2026, kondisi fisik Dr. Ica sempat membaik dan diizinkan keluar dari rumah sakit untuk menjalani rawat jalan. Namun pada 26 Juni 2026, Dr. Ica ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri di lantai 2 rumah orang tuanya di perumahan RSS Baumata, Kabupaten Kupang. Polda NTT melalui Direktorat PPA dan PPO memastikan akan segera menyelidiki laporan dari keluarga Dr. Ica terkait tindak pidana dugaan intimidasi. Dalam kasus ini, keempat terlapor terancam jerat pidana 7 tahun penjara.
kita gunakan pasal 530 yang akan kita lakukan penyelidikan dan penyidikan untuk kasus ini. Ancaman 7 tahun. Prosesnya yang akan kita laksanakan pemeriksaan saksi-saksi yang nantinya kita sesuaikan dengan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Kita akan melaksanakan pemeriksaan saksi, melaksanakan dan mengambil keterangan ahli, terduga, dan mengamankan barang bukti, dokumen, dan bukti digital elektronik yang akan kita nantinya telusuri. Kuasa hukum keluarga Dr. Ica menegaskan bahwa pada peristiwa 13 Juni itu ada peristiwa pemaksaan yang dilakukan pejabat. Pada pasal 530 KUHP baru dinyatakan, setiap pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi melakukan intimidasi dapat dipidana penjara paling lama 7 tahun. Ya, kalau kita lihat dari rangkaian peristiwa ini, memang kalau kita kontekskan dudukan dia di situ, ada tindakan pemaksaan di situ. Tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh pejabat. Dalam hal ini mereka menggunakan jabatannya saat itu untuk melakukan pemaksaan, mempertanyakan tindakan medis yang dilakukan oleh Dr. Ica pada saat itu. Dan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, memang jelas di situ diatur bahwa atas pelaksanaan tugas-tugas kesehatan itu sama sekali itu dilarang untuk diintervensi oleh siapapun di luar tenaga medis. Dan ini dilakukan di tempat pelayanan publik. Dan itu adalah di IGD yang merupakan tempat yang paling krusial di rumah sakit, di mana itu tindakan-tindakan terukur yang harus dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan medis. Dan karena mereka melakukan itu dalam konteks jabatan, saya pikir dalam pasal 530 itu memang secara spesifik diatur di situ terhadap para pejabat yang menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk melakukan tindakan fisik maupun psikis yang mengakibatkan penderitaan bagi seseorang. Sementara itu, kriminolog Luki Nuhradianto menyebut ada sejumlah hal yang harus dibuktikan aparat kepolisian. Antara lain soal adanya perintangan bagi Dr. Ica melakukan tindakan medis dan adanya kausalitas yang menyebabkan Dr. Ica bunuh diri. Adalah dalam konteks ini pula ada 3 peristiwa Mas Iqbal yang seharusnya bisa didikotomikan gitu sejauh mana akhirnya mengerucutkan kepada tindakan yang lebih serius lagi. Yang pertama dalam konteks ini adanya perintangan terhadap tenaga kesehatan di situ, bahwa saat kemudian tenaga kesehatan melakukan tindakan dia tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, sehingga dalam konteks ini dia sudah melakukan kalkulasi resiko, dia sudah melakukan pemetaan sejauh mana tindakan dilakukan bisa memberikan manfaat atau kemudian kesempatan hidup lebih baik kepada orang yang kemudian datang untuk melakukan perobatan. Yang kedua adalah yang kemudian bisa dipahami berikutnya adalah dalam konteks pidana, maka orang untuk bisa melakukan bunuh diri ada berbagai rintangannya di sini. Dalam konteks ini apakah memang tindakan tersebut memiliki satu kausalitas jika memang ada hubungan langsung gitu ya dengan intimidasi yang dilakukan, atau memang ada variabel lain. Nah, dugaan-dugaan ini yang kemudian harus dibuktikan di pasal yang dikenakan oleh pihak kepolisian. Yang ketiga adalah tentu saat kemudian ini bisa dipetakan dengan cukup serius, maka pihak kepolisian juga harus bisa membuktikan sejauh mana pula bahwa tindakan yang dilakukan oleh almarhum dalam hal ini melakukan tindakan bunuh diri memang disebabkan secara langsung dalam konteks hukum ya teori adequate gitu, adanya upaya untuk dapat melakukan dan kemudian adanya intimidasi untuk dapat menghancurkan. Hal seperti ini yang kemudian 3 aspek ini yang seharusnya bisa dibuktikan oleh penegak hukum. Meski kasus ini menarik perhatian publik, hingga saat ini statusnya masih berada dalam tahap penyelidikan. Polda NTT saat ini masih melakukan serangkaian tindakan terukur melalui mekanisme tim gabungan sebelum menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Penyidik berfokus mengumpulkan dan memverifikasi alat bukti yang sah, mencakup pemeriksaan saksi-saksi kunci di RS Leona, pengamatan CCTV, analisis forensik digital pada perangkat komunikasi, serta pengumpulan dokumen rekam medis psikologis almarhumah. Pemirsa, lautan bunga warna-warni. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.